Adegan dimulai di sebuah penjara di Korea Utara, di mana seorang agen CIA bernama Evelyn Saal sedang ditahan dan disiksa oleh tentara di sana. Mereka mencurigainya sebagai mata-mata AS yang berusaha menyabotase program nuklir mereka. Namun keberuntungan berpihak pada Saal ketika rekannya dari CIA Ted Winter bersama dengan pacarnya Saal Michael Krauss datang untuk menjemputnya. Saal dibebaskan setelah Michael mengajukan petisi ke Senat Departemen Luar Negeri yang kemudian disetujui oleh pemimpin Korea Utara Kim Jong-il dengan syarat pertukaran Saal dengan tahanan politik Korea Utara. Diketahui Michael sebenarnya adalah seorang ahli araknologi di Korea Utara dan menjadi target Saal yang harus didekati demi penyamarannya dalam misi sebelumnya agar ia bisa masuk ke Korea Utara dengan mudah. Namun dalam penyamaran tersebut mereka saling jatuh cinta. Saat perjalanan pulang dari penjara, Saal mengakui bahwa dia bekerja untuk CIA dan khawatir akan keselamatan Michael karena kini mereka tahu siapa dirinya. Namun Michael tidak peduli. Ia menerima apapun tentang Saal dan ingin menghabiskan sisa hidup bersamanya. 2 tahun setelah bebas, Saal dan Michael menjalani kehidupan normal sebagai pasangan suami istri dan tinggal di Washington DC. You want me to make you breakfast? You're cooking? You're joking. You like my turkey. Saal kembali menjalani tugas-tugasnya di kantor CIA bersama dengan rekannya Ted Winter. Saat Saal ingin pulang untuk merayakan hari jadi pernikahannya, tiba-tiba seseorang datang memberi kabar bahwa 10 menit yang lalu mereka telah menangkap seorang pembelot yang mengaku sebagai agen FSB Rusia dan membutuhkan bantuan Saal dan Ted menginterogasi orang tersebut. Karena ini mendesak, Saal dan Ted akhirnya membatalkan kepulangan mereka. Ketika sampai di ruangan interogasi, mereka bertemu dengan Daryl Peabody yang merupakan seorang kontra intelijen CIA. Dalam kasus ini, Saal ditugaskan untuk mewawancarai pembelot secara langsung, sementara Ted dan Peabody mengamati dari luar ruang interogasi. Diketahui bahwa pria pembelot itu bernama Oleg Vasilievich Orlov. Saat wawancara, Orlov mulai bercerita tentang seorang pegulat Soviet bernama Sasha Chenkov yang pada tahun 1975 jatuh cinta dan menikah dengan seorang gadis pecatur terkenal bernama Anka Nurekyova. Setahun kemudian mereka dikaruniai seorang anak perempuan. Namun 1 bulan setelah kelahiran, anak itu sakit demam dan meninggal di rumah sakit yang sama tempat ia dilahirkan. Namun Orlov mengungkapkan bahwa kematian itu hanyalah manipulasi yang dirancang oleh mata-mata Rusia yang ternyata adalah dirinya sendiri. Bayi itu sebenarnya masih hidup dan diberi nama Chenkov. Bayi tersebut bersama dengan bayi-bayi lainnya dibesarkan dan diberi latihan fisik yang keras serta pemrograman psikologis. Mereka diajari bahasa Amrik sebelum mempelajari bahasa asli mereka sendiri, dengan tujuan menjadi pasukan mata-mata terbaik yang dikenal KA-12. Seperti agen mata-mata yang berhasil membunuh Presiden AS pada tahun 1963. Saat remaja, Chenkov diadopsi oleh sebuah keluarga Amerika. Namun keluarga angkat Chenkov meninggal akibat kecelakaan dan dia dikirim ke AS untuk menjalani kehidupan penuh kebohongan sambil menunggu hari X, di mana ketika misi yang telah lama ditunggu-tunggu akan dilaksanakan. Chenkov akan pergi ke New York City untuk membunuh Presiden Rusia Matveyev saat pemakaman wakil Presiden AS. Saal yang mendengar cerita Orlov merasa gelisah dan berencana menyerahkan wawancara kepada rekannya. Namun saat hendak keluar ruangan, Orlov menyebutkan bahwa pasukan KA-12 adalah Chenkov yang sekarang bernama Saal, yang hampir sama dengan namanya Evelyn Saal. Mendengar hal itu, Saal panik. Ditambah lagi pemindah MRI kejujuran mencatat bahwa semua yang dikatakan Orlov adalah benar. Ted dan Peabody pun terkejut mendengar hal ini. Saat Saal keluar dari ruangan wawancara, dia dicegat oleh Ted dan Peabody. Di hadapan mereka, Saal menyangkal tuduhan yang dilontarkan oleh Orlov. Di sisi lain, Saal mulai khawatir akan keselamatan suaminya. Dia mencoba menelponnya, namun teleponnya hanya masuk ke kotak pesan. Peabody meminta Saal untuk menunggu di ruang interogasi.
Sementara itu, Orlov yang akan dipindahkan ke tahanan tiba-tiba menyerang dan membunuh dua pengawal di dalam lift dengan menggunakan pisau otomatis di ujung sepatunya. Kemudian melarikan diri dari gedung itu. Tak lama kemudian alarm darurat berbunyi. Seseorang datang menghampiri agen Ted dan Peabody untuk melaporkan kejadian tersebut. Di sisi lain, Sal yang merasa suaminya dalam bahaya mengambil kesempatan itu untuk kabur juga saat perhatian semua orang tertuju pada Orlov. Namun sayangnya, Sal tertangkap oleh kamera CCTV. Dia tidak bisa keluar gedung dengan mudah karena gedung telah ditutup akibat kejadian di dalam lift sebelumnya. Saat melewati resepsionis di lobi, Sal menyadari bahwa keberadaannya telah diketahui. Sal kemudian mencoba kabur melalui tangga darurat. Sementara itu, agen Peabody yang mengetahui keberadaan Sal memerintahkan untuk menutup semua akses pintu keluar, membuat Sal terjebak di ruangan itu. Sebagai anggota agen rahasia yang terlatih, Sal tidak kehabisan akal. Dia mengambil tabung pemadam dan menyemprot kamera CCTV di ruangan tersebut, membuat agen Ted dan Peabody tidak bisa memantau setiap langkahnya. Agen Peabody yang menyadari hal itu menjadi panik dan segera bergegas menuju lokasi Sal bersama timnya. Saat menaiki tangga darurat, Peabody menerima pesan melalui ponselnya yang mengungkap identitas sebenarnya Sal. Ternyata Sal adalah seorang agen rahasia Rusia yang menyamar sebagai wakil presiden produk pengembangan di ring petroleum. Selain itu, Sal juga seorang ahli bahan peledak dan menguasai teknik serangan cepat yang mematikan. Kembali ke Sal, setelah menyemprot semua kamera di ruangan itu, ia dengan tergesa-gesa mencampurkan beberapa bahan kimia pembersih untuk membuat alat peledak. Saat sedang merakit alat tersebut, teleponnya berdering. Rekannya agen Ted menghubunginya. Ted memperingatkan bahwa tindakan Sal berbahaya dan menyuruhnya pergi ke tempat yang bisa dipantau agar mereka tidak melukainya. Karena dalam 30 detik tim taktis akan tiba di lokasi. Namun Sal tidak peduli dengan peringatan Ted. Pikirannya hanya tertuju pada keselamatan suaminya. Singkat cerita, tim taktis bersenjata lengkap dan memakai masker tiba di lokasi Sal. Agen Peabody memerintahkan untuk membuka pintu otomatis dan memasukkan gas. Begitu pintu terbuka, Sal langsung menyemprotkan alat peledak yang telah ia buat, menciptakan ledakan dahsyat. Memanfaatkan kekacauan itu, Sal mengambil senjata dari salah satu anggota tim dan menembak kaca jendela, lalu berhasil meloloskan diri dari gedung tersebut dan berlari di jalan tanpa alas kaki, kemudian memanggil taksi menuju apartemennya. Sesampainya di apartemen, Sal melihat kondisinya sangat berantakan. Tiba-tiba seekor anjing peliharaannya menghampirinya. Anjing itu kemudian menuju ke kursi Michael seakan-akan memberitahu Sal bahwa Michael telah diculik. Bersama anjingnya, Sal menggeledah apartemennya. Merasa ada yang tidak beres, Sal mengambil tas senjata dan seekor laba-laba beracun milik suaminya yang tersimpan dalam toples. Beberapa saat kemudian, agen Peabody dan Ted bersama timnya tiba di apartemen Sal. Mereka mendobrak pintu dan melemparkan granat. Sal segera kabur melalui jendela merayap di dinding apartemen. Sementara agen Peabody sibuk mencari-cari, ia tidak menyadari bahwa Sal bersembunyi di balik mesin AC. Beruntung Sal melihat seorang anak kecil yang sedang belajar. Sal mengetuk jendela dan anak itu membukanya. Sal segera mengambil kesempatan tersebut untuk mengganti pakaiannya dan menitipkan anjing kesayangannya kepada anak itu. Nice to see you again. Yeah. I'm an arachnologist. He's a famous spider. Setelah berhasil kabur dari apartemen dan saat Sal berjalan kaki, agen Ted melihatnya. Ia kemudian mengikutinya sambil menelpon agen Peabody.
Menyadari bahwa mereka mengikutinya, Sal langsung berlari mencoba kabur sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran di jalan raya. Kali ini Sal mulai terdesak dan akhirnya terkepung di atas jembatan. Di sana Sal memohon dan mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Ia hanya ingin menemukan suaminya. Namun agen Peabody tidak mempercayainya dan terus menodongkan senjata sambil mencecarnya pertanyaan. Merasa terdesak, Sal memilih melompat dari jembatan dan mendarat di atas truk kontainer yang sedang melintas di bawahnya. Sialnya saat Sal melompat, ia terkena tembakan di pinggangnya. Agen Peabody dan agen Ted melihat hal itu tidak tinggal diam. Mereka terus mengejar Sal namun tidak berhasil. Sal terus berusaha menghindari pengejaran, ia melompat dari satu mobil kontainer ke mobil truk hingga akhirnya berhasil kabur dengan sepeda motor. Akibatnya agen Ted dan Peabody tidak bisa menangkapnya. Saat malam tiba, Sal yang lagi-lagi berhasil lolos dari pengejaran agen Ted dan Peabody terlihat sedang mengobati luka tembakannya. Dia menggunakan spons pembalut untuk menutupi lukanya. Setelah itu, ia pergi ke New York dengan menggunakan bus. Singkat cerita, Sal akhirnya tiba di New York. Menggunakan identitas palsu, ia menginap di sebuah hotel yang terletak tepat di depan gereja. Lokasi pemakaman wakil presiden dan tempat presiden Rusia akan hadir. Di hotel ini, Sal selain bersembunyi juga menyiapkan perlengkapannya yang diambil dari apartemennya, termasuk senjata, granat, dan menyedot racun laba-laba. Ia merencanakan untuk menyusup ke gereja esok hari saat presiden Rusia datang. Untuk menyempurnakan penyamarannya, Sal melepas gigi palsu dan soft lens-nya, serta mengecat rambutnya agar lebih sulit dikenali. Keesokan harinya saat pemakaman wakil presiden AS yang dihadiri oleh presiden Rusia, keamanan sangat ketat di setiap sudut tempat tersebut karena kabar adanya ancaman pembunuhan terhadap presiden Rusia. Sal dengan penampilan barunya telah tiba di sana di antara para warga yang hadir untuk melayat. Agen Peabody dan agen Ted juga berada di lokasi untuk memantau keamanan. Di stasiun bawah tanah yang dekat dengan lokasi acara pemakaman ditutup. Disinilah Sal sebagai agen ganda mata-mata Amerika dan Rusia memulai melancarkan aksinya. Saat menumpangi kereta, ia membuat pengalihan terhadap polisi yang sedang berjaga dengan membakar secari kertas, menciptakan kepulan asap. Sal memanfaatkan kekacauan itu untuk melompat turun dari kereta yang melaju kencang dan langsung masuk ke terowongan. Kemudian Sal berhasil menyusup ke dalam gereja lewat terowongan tersebut. Di dalam gereja, Sal melumpuhkan beberapa penjaga yang ia temui. Sementara itu, Presiden Rusia memberikan pidato penghormatan di atas panggung. Agen Peabody yang mendapat info kalau beberapa anak buahnya yang berada di ruang bawah tanah tidak merespon panggilan radio, ia pun langsung turun ke ruang bawah tanah untuk memeriksa situasi di tempat tersebut. Sal yang telah berhasil mencapai posisi tepat di bawah tempat Presiden Rusia berpidato, menembak beberapa instalasi listrik, menyebabkan semua lonceng di dalam gereja berbunyi serentak. Dalam kebingungan yang terjadi, lantai tempat Presiden berdiri tiba-tiba runtuh akibat ledakan yang dipasang oleh Sal. Akhirnya Presiden terperosok ke bawah. Saat Presiden Rusia mencoba bangkit, Sal menembaknya tanpa ragu.
Agen Peabody yang mendengar suara tembakan segera berlari ke lokasi kejadian. Sayangnya ia terlambat. Presiden Rusia sudah terkapar di lantai. Sal yang masih memegang senjatanya bukannya menembak agen Peabody, justru memilih untuk menyerahkan diri. Dengan wajah yang tenang, ia meletakkan senjatanya dan membiarkan dirinya ditangkap. Agen Peabody pun jadi bingung kenapa Sal tidak menembaknya dan berusaha melarikan diri. Agen Ted yang mengetahui Sal adalah pelakunya merasa sangat marah dan kecewa. Sal kemudian dibawa oleh beberapa mobil polisi ke tahanan. Saat dalam perjalanan, semuanya tampak berjalan lancar. Namun Sal yang awalnya menyerahkan diri tanpa perlawanan ternyata hanya menggunakan taktik ini untuk meloloskan diri dari tempat kejadian. Tiba-tiba Sal menyerang petugas yang ada di dalam mobil. Dengan cepat melumpuhkan mereka. Ia kemudian merampas pistol listrik dan menembak polisi yang sedang mengemudi, menyebabkan polisi tersebut secara refleks menginjak gas. Sal memanfaatkan situasi ini. Ia mengarahkan mobil tersebut untuk menabrak mobil petugas di depannya dan juga mobil yang mengawalnya dari belakang, membuat para petugas akhirnya tak berdaya. Akhirnya, mobil yang ditumpangi Sal melompat dari jembatan dan terjatuh di tempat parkiran. Dengan cepat, Sal keluar dari mobil, melepaskan borgolnya dan berjalan dengan santai menjauh dari tempat kejadian. Scene kemudian berpindah ke sebuah kapal feri, di mana setelah berhasil meloloskan diri, Sal meninggalkan kota New York untuk bertemu dengan Orlov di tempat persembunyiannya bersama agen mata-mata lainnya. Dalam perjalanannya, Sal teringat kilas balik masa kecilnya di Uni Soviet, di mana ia dilatih oleh Orlov bersama anak-anak lainnya. Ia juga mengingat saat ia ditukar dengan seorang gadis Amerika bernama Evelyn Sal yang asli, setelah gadis itu dan orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil di Uni Soviet. Sementara itu, di sebuah tempat rongsokan besi, Orlov terlihat sedang menonton berita tentang kematian Presiden Rusia. Saat ia menoleh ke belakang, ia melihat kedatangan Sal. Orlov pun menyambutnya dengan pelukan hangat, seolah-olah bertemu dengan anaknya sendiri. Ternyata apa yang dikatakan Orlov di ruang interogasi adalah benar. Sal sebenarnya adalah Senkov, anak dari seorang pegulat dan pemain catur terkenal. Semua informasi yang diberikan oleh Orlov tentang pembunuhan Presiden Rusia adalah perintah yang ditujukan kepada Sal. Orlov sangat senang karena anak didiknya telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana. Sal kemudian dibawa ke sebuah kapal di pinggir laut yang merupakan markas rahasia Orlov bersama agen mata-mata lainnya. Sal yang yakin bahwa suaminya telah diculik oleh Orlov langsung menanyakan keberadaannya. Orlov kemudian membawa Sal menemui Michael. Di sini Sal diuji kesetiaannya kepada Orlov saat ia dipertemukan dengan suaminya yang kemudian dibunuh di hadapannya dengan cara ditenggelamkan secara hidup-hidup. Sambil agen-agen lain menodongkan senjata, Sal meskipun diliputi kesedihan melihat kematian suaminya, tidak menunjukkan reaksi apapun. Orlov yang semakin yakin akan kesetiaan Sal, memutuskan untuk melanjutkan misi berikutnya yaitu membunuh Presiden AS. Sal kemudian diberi arahan untuk bertemu dengan seorang agen yang menyamar menjadi pasukan NATO yang menunggunya di pesawat. Dan saat itu pula lah Sal bisa punya kesempatan untuk beraksi. Ia dengan gerakan cepatnya langsung melumpuhkan Orlov sebagai bentuk balas dendam atas kematian suaminya tadi. Sal kemudian mengambil beberapa senjata dan granat lalu menghadapi agen-agen lainnya, menghabisi mereka satu persatu. Keesokan harinya Sal melanjutkan rencana yang telah diarahkan oleh Orlov. Di dalam pesawat Sal bertemu dengan pasukan NATO sesuai instruksi. Pasukan NATO tersebut ternyata adalah saudara seangkatannya dari masa kecil saat pelatihan, yaitu K. Snyder. Snyder kini berperan sebagai perantara NATO bagi Gedung Putih, sekaligus menjadi mata-mata Rusia. Mereka berdua berencana masuk ke Gedung Putih untuk membunuh Presiden AS. Snyder kemudian menunjukkan peta tentang bunker 8 yang terletak di bawah gedung tersebut. Dia juga memberikan tanda pengenal kepada Sal agar bisa menyamar sebagai pasukan NATO.
Singkat cerita, pada malam harinya, Schneider dan Sal yang menyamar sebagai pria dan mengenakan seragam pasukan NATO berhasil masuk ke Gedung Putih tanpa ada yang mencurigai identitas asli mereka. Di gedung tersebut terlihat agen Ted sedang mengawal Presiden AS. Saat Presiden keluar dari lift, Schneider tiba-tiba memulai aksinya dengan menembak ke arah Presiden dengan barbar. Agen Ted dengan cepat bereaksi, mengamankan Presiden dan membawanya kembali masuk ke dalam lift. Dalam situasi tersebut, Schneider mengorbankan dirinya dengan meledakkan granat. Dalam kekacauan itu, Sal kemudian naik ke atas membuka topengnya dan melepas seragam NATO. Setelah kejadian itu, agen Ted meyakini bahwa ia melihat Sal di antara pasukan NATO. Agen CIA segera mengumumkan keberadaan Sal di gedung tersebut dan menginstruksikan semua orang untuk waspada terhadap penyusup yang menyamar sebagai pasukan NATO. Presiden kemudian dibawa ke bunker bawah tanah untuk keamanan. Sementara itu, dengan keahlian yang dimilikinya, Sal berhasil mengikuti Presiden ke ruang bawah tanah, melumpuhkan beberapa pasukan yang menghalanginya. Sesampainya di ruang bawah tanah itu, Sal melihat Presiden bersama agen Ted dan agen-agen lainnya memasuki bunker. Sal pun berhasil memasuki bunker itu sebelum pintu ditutup dan disegel. Presiden AS mengetahui bahwa Sal bertindak atas perintah dari Rusia. Di ruang kontrol senjata, Presiden memerintahkan aktivasi senjata nuklir sebagai bentuk peringatan, mengantisipasi kemungkinan serangan balasan dari pasukan Rusia setelah kematian Presiden mereka. Sementara itu, Sal mendekati ruang kontrol tempat Presiden berada. Ia menembaki panel kontrol menyebabkan kerusakan serius. Para petugas di dalam ruang kontrol menyadari adanya gangguan. Kerusakan tersebut membuat pintu portal luar macet dan sebagian besar kamera keamanan mati. Dua agen CIA diperintahkan keluar untuk memeriksa situasi, namun Sal dengan cepat melumpuhkan mereka. Di sisi lain, Presiden AS mulai memberikan kode-kode rahasia untuk membuka akses kontrol nuklir. Setiap langkahnya mengaktifkan berbagai protokol keamanan, memastikan bahwa peluncuran nuklir tersebut dapat dilaksanakan kapan saja, sepenuhnya berada di bawah kendali Presiden. Ketegangan memuncak saat Sal tertangkap kamera keamanan yang tidak jauh dari ruang kontrol. Petugas yang berada di ruang itu mengambil senjata, namun tiba-tiba agen Ted merampas senjata itu lalu menembak semua petugas yang berada di dalam ruangan tersebut kecuali Presiden AS. Sebelum agen Ted melumpuhkan Presiden, ia memperkenalkan dirinya sebagai K. Nikolai Tarkovsky. Agen Ted kemudian mengambil alih komputer Departemen Pertahanan yang baru saja diaktifkan oleh Presiden dan bersiap meluncurkan rudal nuklir ke Mekah, Saudi Arabia, dan Tehran untuk menghabisi 9 juta orang sehingga 1 miliar umat muslim marah dan melawan AS. Sementara itu, Sal berdiri terpaku di balik jendela, terkejut melihat mayat-mayat berserakan di ruang kontrol akibat serangan brutal agen Ted. Ted menyeringai saat melihat Sal, seolah menyambut keberhasilan rekannya Senkov. Diketahui bahwa Ted adalah rekan Sal yang lebih muda, dilatih bersama oleh Orlov. Mereka saling bertukar kata dari balik kaca, dan Sal mencoba memujuk Ted untuk mengizinkannya masuk ke dalam ruangan. Tiba-tiba perhatian Ted tertuju pada layar TV yang menyiarkan berita mengejutkan. Presiden Rusia Medvedev yang diyakini tewas oleh Sal ternyata masih hidup. Medvedev tidak mati, melainkan hanya berada dalam kondisi mati suri akibat racun laba-laba yang digunakan oleh Sal sebelumnya. Mendengar berita tersebut, agen Ted menolak Sal untuk bergabung dan mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Ia menjelaskan bahwa penculikan dan pembunuhan Michael adalah idenya. Sal seharusnya membujuk Michael untuk bergabung dengan kelompok mereka, namun ia malah jatuh cinta padanya. Agen Ted juga mengatur kemunculan Orlov untuk membongkar penyamaran Sal. Tidak hanya itu, Ted merencanakan untuk menyalahkan Sal atas serangan nuklir yang akan terjadi. Sal marah menembak agen Ted dari balik jendela, namun peluru-pelurunya tidak mampu menembus kaca anti peluru. Bertekad untuk menghentikan Ted, ia terus berusaha mencari cara untuk masuk ke dalam ruangan.
Setelah berhasil membuka pintu, keduanya terlibat dalam baku tembak sampai peluru mereka habis hingga baku hantam pun terjadi. Meskipun Sal awalnya kesulitan mengimbangi kekuatan fisik agen Ted, ia akhirnya berhasil mengalahkannya dan membatalkan peluncuran rudal nuklir tersebut. Namun sialnya, pada saat yang bersamaan pasukan agen dinas rahasia dan pribadi datang. Pasukan itu lalu menembak Sal yang sudah mengenakan rompi anti peluru. Sal pun ditangkap sementara Ted selamat. Sal terlihat seakan menjadi sumber kekacauan, sementara agen Ted tampak sebagai pahlawan kesiangan. Saat Sal digiring keluar dengan tangan dirantai, mereka melewati agen Ted yang duduk sambil memegang gunting, berniat untuk membunuh Sal. Namun tanpa diduga, Sal yang memiliki dendam lebih duluan beraksi. Dia dengan cepat mengaitkan rantainya di leher Ted dan melompati pagar tangga. Leher Ted tercekik oleh rantai, menyebabkan kematiannya seketika. Setelah membunuh Ted, Sal dibawa dengan helikopter bersama pribadi yang mengawalnya. Dalam perjalanan, pribadi menginterogasi Sal, menanyakan mengapa dia melakukan semua ini. Sal menjelaskan bahwa kedatangan Orlov di kantor pada awal cerita adalah bagian dari rencana Ted. Ted juga berencana meluncurkan rudal nuklir, dan Sal berhasil menggagalkannya. Dia juga mengungkapkan bahwa masih banyak agen DIAS yang seperti Ted. Awalnya, pribadi tidak mempercayai cerita Sal. Namun saat menerima pesan teks di ponselnya yang mengonfirmasi sidik jari Sal ditemukan di kapal tongkang tempat Orlov dan agen-agennya terbunuh, dia mulai meragukan penilaiannya. Melihat bukti tersebut, pribadi secara diam-diam membuka rantai borgol Sal dan berpura-pura memukulnya. Dia kemudian memberi Sal kesempatan untuk melarikan diri. Sal tentu saja memanfaatkan kesempatan itu, melompat keluar dari helikopter dan terjun ke sungai Potomac di bawah. Dengan cepat, dia berenang ke tepi sungai dan menghilang ke dalam hutan. Dan film pun selesai.